95% masyarakat Riau kawal Anies Baswedan jadi AR1. Loyalisnya was-was, takut banget pemilunya ada kecurangan lagi. Pemilu akan ada pilpres. Pemilu dan pilpres adalah sebuah kesempatan untuk kita menentukan arah baru. Republik ini didirikan untuk menghadirkan keadilan sosial bagi semuanya. Kalau mengatakan presiden ingkar janji, maka itu adalah kritik. Kalau mengatakan presiden seperti kerbau, maka itu menghina. Kerja seperti kerbau menghina. Itu bukan menghina presiden, itu menghina kerbau. Karena kerbau itu kerjanya luar biasa justru. Ini ngaconya di situ kan, ini ahli-ahli bodoh ini. Dulu itu seolah-olah sudah dipesan oleh istana untuk kasih contoh-contoh yang makin kacau. Kan presiden nggak boleh punya perasaan. Nah, menghina kan artinya mengganggu perasaan presiden. Siapa namanya? Ya Jokowi. Kalau yang menghina adalah Jokowi. 95% masyarakat Riau kawal Anies Baswedan jadi AR1. Loyalisnya was-was, takut banget pemilunya ada kecurangan lagi. Netizen menanggapi unggahan terbaru calon presiden atau capres Partai Nasdem Anies Baswedan yang membagikan momen saat melakukan agenda safari politik ke Pekanbaru Riau. Dalam akun Instagram resminya, Anies mengaku bersyukur kembali mengunjungi Riau. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu juga mengaku senang dan bersyukur mendapat sambutan dari masyarakat. Alhamdulillah, bersyukur bisa kembali menginjakkan kaki di bumi lancang kuning. Terima kasih atas sambutan hangat teman-teman. Jak dari mendarat di bandara, lalu pertemuan dengan relawan, tokoh lintas agama, tokoh masyarakat hingga rapat akbar. Sekarang itu para rezim dan para jebungan buzzer sudah ketar-ketir. Safari Anies politik disambut luar biasa dan akhirnya sekarang menjadi hambatan safari politik Anies Baswedan kemana-mana begitu kan. Salah satunya ya ini pemerintah provinsi pakai lokasi acara silaturahmi Anies Baswedan di Aceh Dahlan. Padahal akan begitu banyak yang akan menyambut Anies Baswedan di Aceh. Pemilu akan ada pilpres. Pemilu dan pilpres adalah sebuah kesempatan untuk kita menentukan arah baru. Republik ini didirikan untuk menghadirkan keadilan sosial bagi semuanya. Kalau mengatakan presiden ingkar janji, maka itu adalah kritik. Kalau mengatakan presiden seperti kerbau, maka itu menghina. Kerja seperti kerbau menghina. Itu bukan menghina presiden, itu menghina kerbau. Karena kerbau itu kerjanya luar biasa justru. Ini ngaconya di situ kan, ini ahli-ahli bodoh ini. Dulu itu seolah-olah sudah dipesan oleh istana untuk kasih contoh-contoh yang makin kacau. Kan presiden nggak boleh punya perasaan. Nah, menghina kan artinya mengganggu perasaan presiden. Siapa namanya? Ya Jokowi. Kalau yang menghina adalah Jokowi. Seorang Anies Rashid Baswedan rupanya terus-menerus memberikan arahan, memberikan gambaran pada anak-anak muda, pada para relawannya, pada para pendukungnya untuk tidak membalas fitnah dengan fitnah, tidak membalas cacian dengan cacian, tidak membalas makian dengan makian. Sebenarnya mudah sekali menyetop soal 3 periode ini. Jokowi tinggal mengeluarkan statement stop pembicaraan 3 periode. Saya mau taat pada konstitusi yang berlaku hari ini yang merupakan kesepakatan reformasi kita, yaitu pembatasan masa jabatan 2 periode. Berhenti bicara 3 periode. Bagi saya harus memegang konstitusi karena itulah sumpah jabatan saya. Kan begitu mestinya. Karena kalau ada perubahan itu tersebut harusnya tidak berlaku bagi pemerintah yang sekarang menjabat. 95% masyarakat Riau kawal Anies Baswedan jadi AR1. Loyalisnya was-was, takut banget pemilunya ada kecurangan lagi. Netizen menanggapi unggahan terbaru calon presiden atau capres Partai Nasdem Anies Baswedan yang membagikan momen saat melakukan agenda safari politik ke Pekanbaru Riau. Dalam akun Instagram resminya, Anies mengaku bersyukur kembali mengunjungi Riau. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu juga mengaku senang dan bersyukur mendapat
sambutan dari masyarakat. Alhamdulillah, bersyukur bisa kembali menginjakkan kaki di bumi lancang kuning. Terima kasih atas sambutan hangat teman-teman. Jak dari mendarat di bandara, lalu pertemuan dengan relawan, tokoh lintas agama, tokoh masyarakat hingga rapat akbar. Sebenarnya mudah sekali menyetop soal 3 periode ini. Jokowi tinggal mengeluarkan statement stop pembicaraan 3 periode. Saya mau taat pada konstitusi yang berlaku hari ini yang merupakan kesepakatan reformasi kita, yaitu pembatasan masa jabatan 2 periode, berhenti bicara 3 periode. Bagi saya harus memegang konstitusi karena itulah sumpah jabatan saya. Kan begitu mestinya. Karena kalau ada perubahan itu tersebut harusnya tidak berlaku bagi pemerintah yang sekarang menjabat. Pemilu akan ada pilpres. Pemilu dan pilpres adalah sebuah kesempatan untuk kita menentukan arah baru. Republik ini didirikan untuk menghadirkan keadilan sosial bagi semuanya. Seorang Anies Rashid Baswedan rupanya terus-menerus memberikan arahan, memberikan gambaran pada anak-anak muda, pada para relawannya, pada para pendukungnya untuk tidak membalas fitnah dengan fitnah, tidak membalas cacian dengan cacian, tidak membalas makian dengan makian. Kalau mengatakan presiden ingkar janji, maka itu adalah kritik. Kalau mengatakan presiden seperti kerbau, maka itu menghina. Kerja seperti ekor menghina. Itu bukan menghina presiden, itu menghina kerbau. Karena kerbau itu kerjanya luar biasa justru. Jadi ini ngaconya di situ kan, ini ahli-ahli bodoh ini. Kedua itu seolah-olah sudah dipesan oleh istana untuk kasih contoh-contoh yang makin lama makin kacau. Kan presiden nggak boleh punya perasaan. Nah, menghina kan artinya mengganggu perasaan presiden. Siapa namanya? Ya Jokowi. Kalau yang terhina adalah Jokowi. Sekarang itu para rezim dan para jemputan buzzer sudah ketar-ketir. Safari Anies politik disambut luar biasa dan akhirnya sekarang menjadi hambatan sama safari politik Anies Baswedan kemana-mana begitu kan. Salah satunya ya ini pemerintah izin pakai lokasi acara silaturahmi Anies Baswedan di Aceh. Padahal akan begitu banyak yang akan menyambut Anies Baswedan di Aceh. Sebenarnya mudah sekali menyetop soal 3 periode ini. Jokowi tinggal mengeluarkan statement stop pembicaraan 3 periode. Saya mau taat pada konstitusi yang berlaku hari ini yang merupakan kesepakatan reformasi kita, yaitu pembatasan masa jabatan 2 periode, berhenti bicara 3 periode. Bagi saya harus memegang konstitusi karena itulah sumpah jabatan saya. Kan begitu mestinya. Karena kalau ada perubahan itu tersebut harusnya tidak berlaku bagi pemerintah yang sekarang menjabat.